Halo guys, salam modif Garuda Jaya. Kali ini kita akan review buat kalian Velfire yang dari kota Jambi ini udah clear, udah selesai pengerjaannya. Cukup panjang waktunya ya. Lebih dari 3 bulan kita kerjakan mobil ini karena pernik-perniknya cukup banyak guys. Yuk kita lihat sekarang ke mobil ini ya guys ya. Tampilan awal yang dari 2012 ya. Ini udah kita facelift jadi 2022 guys. Halo guys, salam motif Garuda Jaya. Kali ini kita ada 2 unit Velfire yang akan kita facelift ya. Yang satu ini dari kota Jambi, yang satu ini dari Bali guys. Ya, jadi cukup jauh kedua mobil ini datang, tapi keduanya yang mau mirip adalah kondisinya guys ya. Kondisinya sama-sama kurang oke ya, tapi ini akan kita facelift sama-sama. Keduanya akan kita facelift ke tipe yang 2020 di tampilan depan ya. Lampu juga akan kita modif. Cuman secara restorasi nanti yang dari Jambi ini akan jauh lebih lengkap dibandingkan yang dari Bali ini guys ya. Ini kalian bisa lihat nih lampu putek, nanti akan kita bikin jadi kilap. Ban velg sih sementara kedua-duanya belum. Ini akan kita siram guys ya. Kita akan siram, warnanya akan jadi hitam full, ganti baru ya. Kita lihat sama-sama. Yang ini enggak ya, cuman facelift aja. Yuk kita lihat bagian dalamnya. Kalian bisa lihat nih dashboard sampai seperti ininya ya, juga dashboard tengah ya. Dashboard tengahnya kayak gini. Nanti akan kita pasang head unit Android Tesla ya. Setir akan kita rajut ulang dan akan kita restorasi. Plafon juga nanti akan jadi hitam. Kita akan motif lengkap jadi cakep di mobil ini. Kita akan kombinasi nanti juga joknya nggak melulu hitam, tapi akan ada warna terakotanya guys ya, kayak apa, merah bata ya. Ini yang jok tengah seperti ini akan kita beresin semua, jadi tampilan mobil ini akan cakep dan fresh kembali guys ya. Oke, setelah ini kita akan ikuti prosesnya sama-sama dari Velfire Bali dan Jambi ini guys ya. Apa aja yang akan kita kerjakan, kalian lihat. Halo guys, ini proses kerja dari Velfire Jambi ya, masih terus berlanjut ya. Progresnya ini kita bikin videonya buat kalian. Setir udah kita restorasi, itu kalian bisa lihat. Yang tadinya udah botak-botak nggak karuan, ini kita pulihkan lagi, tombol-tombol, emblemnya logo tengah, kemudian lingkarnya juga udah kita bikin brake piano dan kita rajut ulang seperti ini guys ya. Head unit standar nanti akan kita ganti dengan yang model gede. Panel-panelnya juga ini proses ya udah kita kerjain. Cuman kalau yang Velfire seperti ini guys, dan Alphard ataupun Velfire yang tahun-tahun segini ANH20 ya, ininya hati-hati mulai lapuk ya. Teman-teman yang bengkel cat, bengkel modifikasi atau apa, hati-hati ya. Ini kalau dilihat kayaknya utuh. Begitu misalnya si ownernya minta kerjain sesuatu, kita buka nih, klek, itu bisa patah ya karena lapuk ya. Seperti halnya juga mobil-mobil Eropa yang lain juga lapuk ya. Itu harus ngomong dulu ke ownernya, maaf pak kalau minta kita bongkar ini ganti head unit, ada risiko pecah pak. Kalau bapak berkenan kita lepas, kalau enggak kita nggak berani pak, karena itu risikonya besar sekali ya, 50-50. Contoh yang sebelah sini kemarin udah jadi ya, karena satu dan lain hal pasang ya guys ya. Pasang, ketika kita mau pasang head unit dilepas, plak, patah nggak kira-kira guys, jadi 3 ya. Tapi nggak apa-apa, bisa diperbaiki, direstorasi dengan nanti kita akan bikin motifnya blackwood seperti ini ya. Ini just info untuk kalian-kalian semua. Kemudian plafon udah jadi hitam ya. Nanti roof ini juga TV roof masih pakai yang lama akan kita ganti.
Jadi kita bikin sistem baru, head unit pakai Android yang gede atau orang sebut Android Tesla. Roof nanti modelnya sama seperti ini dan kita pakai yang baru, nanti akan kita repaint ke hitam juga. Jok udah tampilannya jadi 2 warna kayak gini ya, supaya nggak bosen hitam-hitam terus. Ya kita bikin seperti ini. Dashboard udah kita retrim, pasang peredam udah, kaca film udah. Ini lagi mau proses pasang audio. Audionya apa aja yuk kita lihat sama-sama. Ya, inilah audio untuk Velfire. Ini speaker-speakernya kita pakai Vokal. Vokal itu brand dari Prancis ya guys ya. Yang memang pemain speaker, pemain audio udah lama. Memang dia pemain high-end ya. Tapi ini kita pakai yang kelas menengah aja. Kita pakai vokal akses depan dan belakang. Masuk semua ke tempat asli. Jadi nanti ketika kalian lihat, ini setelah jadi, semuanya bersih, pulih, rapi seperti original, kayak nggak ada tambahan apapun. Ya power pun kita pakai yang kecil-kecil kayak gini guys. Ya kita pakai power kecil kayak gini, kita pakai 2 unit. Jadi total ada 8 channel. Prosesor kita pakai Domination, ya yang 12 channel juga. Jadi bisa menyeluruh. Ya semua dapat channelnya. Kita mau aktifin lagi kayak speaker-speaker yang ada di atas, yang di belakang, yang di bagasi, yang di center, kita aktifin semua. Jadi suara akan lebih merata, tapi kekinian, lebih bertenaga, dan bikin mobil ini nyaman kembali. Ya, tampilan luar masih sama. Kita belum kerjain faceliftnya karena nanti juga akan ada pengecatan. Karena pengecatan kita lagi padat, kita kerjain interior dulu, tapi nggak akan jadi masalah dengan gimana nanti kalau ada pengecatan, apakah dalamnya akan kena cat atau apa. Itu akan kita cover semua dengan plastik, kita akan tutup semua, jadi aman dari semburan cat guys. Ya, oke. Lampu lagi kita modif nih guys ya. Lampu lagi kita modif, akan kita bikin menarik guys ya. Kalau kalian nanti juga akan bisa lihat motif yang mirip ini kita aplikasikan di Hiace ya. Baru pertama kali di Hiace, juga baru pertama kali di mobil ini, nanti kalian bisa lihat ya. Hurricane SCS Superfast ya, harus ada. Ini harus ada nih guys. Nanti meja VIP juga akan kita tambahkan, tapi ini belum ya. Akan kita tambahkan sehabis ini. Full peredam udah ya. Jadi progres hari ini dan beberapa hari ke depan pemasangan audio di Velfire ini. Vlog lanjutannya kita tunggu lagi, beberapa hari lagi kita vlog lagi buat kalian. Dan ini tampilannya udah jadi 2020 baru grace seperti ini guys. Ya, jadi tampilannya lebih enak, lebih kelihatan muda. Refresh lagi, udah nggak kelihatan jadul yang bulet-bulet, yang agak pesek. Tapi ini udah lancip-lancip dan gagah. Ya guys ya. Lampu yang harusnya lampu jauh, kita bikin juga untuk lampu dekat dengan 2 proyektor kotak kecil seperti ini. Sen udah kita ubah juga fungsinya jadi lampu kota. Ini lampu kota tetap lampu kota. Lampu deketnya juga kita ganti proyektornya. Udah nggak pakai yang asli lagi karena udah nggak terang. Ini kita bikin yang lampunya lebih terang dengan bilet proyektor. Square-nya yang listnya di samping ini bisa kita ubah warnanya pakai handphone guys. Ada aplikasinya. Ya, ini black room juga bukan pakai stiker karena stiker juga nggak akan umur ya, akan segera rusak. Kemudian kalian juga bisa lihat ini udah kita cat ulang dan coating sehingga bisa secantik ini, secakep ini, udah nggak ada cacat lagi. Dan ban velg juga kita ganti ala-ala Alphard Hybrid yang tipe 2025 ya, udah kita ubah. Ring 18 ya, bannya pakai 235, 50, 18 macam kayak ban Innova Reborn guys ya, masuk di sini. Kemudian tuh kalian bisa lihat sampingnya seperti ini. Kita tambahkan juga side visor ya, atau talang air bahasa sehari-harinya ya, talang air. Kaca film juga udah kita ganti, yang hitamnya oke, sehingga kalian bisa lihat nih bentuknya juga matching. Samping ini kita black chrome semua ya, ini kita black chromein semua. Kemudian kamera 360 ada di sini. Kita lihat sekarang di bagian belakang dari stop lamp dan bumper bawah ini kita ubah. Memang secara bagasi
Dan rear spoiler kita nggak ubah ya. Ada yang orang yang memang mau diubah ya, atau memang berminat mengubah. Kalau kita sih sebetulnya kurang begitu recommended karena partsnya kan nggak original guys, sehingga nanti kayak potongan-potongan ininya semua ini nggak presisi guys. Ya. Yang tipe seperti itu bahkan sampai kaca pun juga diganti ya, dipotong, banyak yang dipotong, sehingga karena kurang gitu presisi kita nggak rekomend guys. Ya. Emblem Velfire masih tetap ada. Ya, krom-krom di sini juga udah berubah jadi black chrome. Untuk kaki-kaki shocknya pakai yang original ya, beberapa kayak ball joint dan yang macam-macam udah kita ganti baru, dan kita tambahkan hurricane buffer supaya mobil ini nggak banyak limbungnya guys. Ya karena bodi berat, udah usur juga, jadi supaya nggak terlalu lemes spare-nya, kaki-kakinya untuk menopang akan mobil ini guys. Ya, di bagian bagasi ya biasanya kan kalau kayak gini, kalau buka dari sini manual ya, tapi pas nutup pakai tombol. Tapi kalau mobil ini bukanya pun elektrik guys, otomatis ya, bukanya pun langsung otomatis seperti ini ya. Dengan cara seperti apa guys? Kita cuma tambahkan modul ya, kira-kira segede handphone, truk nggak sampai 5 menit udah langsung on, nyala, bisa seperti ini. Tombolnya ya. Jadi mobil kalian yang tipe ini ataupun yang sesudah tipe ini bisa hubungi kami untuk kita tambahkan modul bagasi otomatis seperti ini tanpa penggantian shock elektriknya dan yang macam-macam. Pasangnya cuma 5 menit. Cabut yang lama, tancepin, masuk sini, selesai. Ya, oke, luarnya udah kita restorasi habis. Kita mau lihat interiornya. Kita review mulai dari setir. Ya, setir ini masih asli guys. Ya, kita nggak ubah, tapi kita restorasi total. Satu, yang awalnya kayu, ya kayu awalnya ini udah ngelupas-ngelupas gak karuan karena kepanasan. Ternyata kemarin saya ngobrol sama ownernya, memang mobil ini masalahnya banyak kejemur, padahal kilometer odonya masih 83.000 asli. Ya, ownernya beli dari baru. Ini udah ngelupas-ngelupas gak karuan. Ini yang aslinya silver juga udah botak. Ini juga udah botak semua guys. Tapi kalian bisa lihat ini rapi guys. Ini rapi. Ya, udah kita grafir ulang, lampunya juga udah bagus, hitam gloss seperti ini, tengahnya juga udah black chrome seperti ini. Jadi cakep, sesuai dengan nuansa mobilnya, nuansa luar mobilnya juga yang hitam dan black chrome. Ya kita kerjain juga untuk interiornya. Untuk door trim, ya door trim udah langsung kita ganti, bahannya seperti ini, kulit microfiber ya. Saya sendiri pribadi kurang gitu suka dengan yang kulit microfiber yang polos. Ya orang ngomong model Napa. Tapi kalau saya suka yang ada motif kulit jeruknya tipis seperti ini guys. Ya kelihatan lebih mewah. Karena yang Napa itu juga palsuannya cukup banyak. Jadi yang grade lebih bawah juga banyak yang pakai seperti itu. Ya kita bikin seperti ini. Tetap menarik. Di bagian ini yang tadinya hitam doff biasa ya, kita bikin black piano. Ini juga guys ya. Dan panel power window-nya kita finishing dengan warna blackwood seperti ini. Ya ini nyambung terus dengan yang di dashboard tengah guys. Tapi semuanya oke ya, sampai ke tengah ini juga guys. Bagian tengah head unit kita pakai yang model istilahnya orang ngomong Android Tesla seperti ini. Tampilannya keren. Tombol AC semua ada di sini. Kemudian seperti biasa dashboard udah langsung kita retrim karena udah lengket-lengket, udah pecah-pecah nggak karuan ya. Kisi AC ini kita ganti baru karena semua juga pada copot, udah ompong-ompong, ini udah semua berfungsi dengan oke. Tapi ininya pakai yang lama guys, ini pakai yang lama, jadi lebih hemat juga. Plafon kita retrim hitam juga, jadi seperti ini rapi. Kaca film plafon juga kita kasih yang perfection yang 40%, kaca depan pakai yang 20%, samping 60, lengkap sampai ke belakang ya. Sistem audio kita pakai two-way di depan, tapi center speaker kita aktifin jadi suara enak, bisa ngisi vokalnya. DSP kita pakai yang 12 channel
Depan belakang kita pakai brand Vocal. Vocal itu merek dari Prancis ya, tipe yang medium, enak banget ya, vokalnya bisa tebel plus ada senternya lagi. Depan belakang kita pakai tipe yang sama, subwoofer kita taruh di belakang. Power kecil guys, powernya kita pakai crescendo 4 channel dan monoblock. Cuma segini aja. Ya kita taruh di bawah sini. Prosesornya ya kayak 2 power itu guys, karena kan 12 channel cukup besar, kita taruh di bawah sana. Ya semua mumpet tersembunyi, nggak kelihatan dan rapi. Untuk motif jok memang kita sarankan model yang seperti ini, belum pernah kita pakai sebelumnya untuk memberikan kesan kekinian, jadi nggak jadul-jadul lagi dan mewah. Roof monitor kita ganti baru karena yang lama udah rusak, layarnya udah bocor. Ya, tapi ini modelnya udah seperti original ya, OEM look. Ini padahal kalian bisa lihat ini tipe premium sound, jadi ada speaker juga di atas, ini kita aktifin semua. Oke, yang bagian depan kalian bisa lihat betapa mobil ini udah berubah tampilannya dan oke banget, full peredam. Jadi nggak cuma sepotong-sepotong modifnya, ini totalitas guys. Mungkin saya cerita sedikit ya, ada drama lucu ketika pengerjaan mobil ini. Ya, semua selesai dikerjain, setelah semua selesai tentu saya bertugas untuk ngetes jalan. Ya, ketika saya coba jalan, kok suara bunyi kreket ya, kreket kok seperti karet berisik ya, karet pintu atau bahan sintetis bergesekan. Ya ternyata ketika nyampe ke jalan yang biasa saya suka ngetes ya, kok kayaknya suara dari kacanya copot guys. Jadi ini kaca utuh ini copot. Jadi akhirnya kita lem ulang ya, kita juga ngomong sama ownernya, Pak ini kok bisa lepas ya. Sekian tahun yang lalu saya pernah ngecatin mobil ini. Masa sekian tahun? Tapi udah kita bereskan, langsung kita lem ulang dan cukup jorok sehingga kaca film ada yang rusak dan kita udah ganti baru. Ya, itu drama lucunya dari mobil ini. Penuh perjuangan beresinnya karena cukup berantakan. Ya kita awal-awal juga bingung mau ngerjainnya dari mana, tapi ya bersyukur ini bisa jadi cakep kayak gini. Jadi kita nggak malu berikan balik ke ownernya. Ya jok cakep banget ya, hitam, ini warna kayak terakota dan benangnya juga sama. Juga udah kita isi busa lagi sehingga udah nggak kempet lagi, nggak kempes lagi. Dan ini bahan kulit microfiber sehingga enak, nyaman, nggak panas. Sekarang kita lihat di bagian jok tengah mobil ini guys, apa yang kita kerjakan. Dan ini jok yang baris kedua, ya yang udah kita retrim juga ya, senada dengan yang jok depan. Jok tengah ini juga speakernya ada kayak depan guys, jadi ini mic bassnya, ini tweeternya ada tinggi, ini ada rendahnya. Kemudian ini garis yang di sini yang biasanya hitam doff ya, polos seperti ini udah kita motif dengan blackwood. Sini juga pakai kulit microfiber sehingga mewah banget guys. Ini udah senada dengan atapnya. Di tengah tatakan barang sama tatakan minum juga udah kita retrim juga, jadi kita kerjain dengan sangat detail guys ya. Dan ini pakai meja VIP guys ya. Ada leg restnya dan ini pakai meja VIP guys ya. Di sini ada kaca ya, ibu-ibu paling suka. Kemudian ini tempat minum, ini tempat untuk taruh handphone ya, wireless charging ya. Di sini ada lampu ambience-nya seperti ini biru. Ini semua udah kita hitamin semua. Lampu semua kita ganti LED yang dari Jepang sehingga putihnya juga bagus, nggak terlalu cetar banget, lebih soft ya, macam kayak Lexus gitu. Oh ya guys, ini di bagian seal plate samping ini, wah ini sebelumnya nih lecet semua nih, empat-empatnya lecet, sama yang di kick panel situ juga lecet guys. Ini udah kita bereskan ya, kita finishing ulang dengan repaint dan hasilnya kayak baru. Ya, dengan karpet mangkok seperti ini hasilnya makin keren tampilan Velfire ini guys. Kita langsung lihat di bagian belakang. Ini guys ya, kenapa saya mau tunjukin kepada kalian, kita tambahkan subwoofernya di sini. Dan guys, untuk dari sisi luar yang tadi belum kita tunjukin buat kalian ya, wiper juga udah langsung kita ganti yang Jepang. Dan ini juga udah kita repaint juga supaya kembali rapih. Kemudian Hurricane XCS Superfast, EVC throttle kita tambahkan supaya responsif. Namanya udah 10 tahun lebih ya, supaya lebih powerful kita tambahkannya seperti itu. Oke, seperti itu guys. Kalau kalian ada mobil yang mau kalian restorasi atau kalian modif, dari baru dimodif makin cantik ya.
dari lama jadi restorasi dulu, kemudian modif sehingga kembali rapi dan oke. Kalian bisa hubungi kami di nomor telepon yang ada di bawah ini. Kita ngobrol dulu apa yang kalian inginkan, mampukah kita mengerjakannya. Jangan sungkan guys untuk kontak ke kita. Kita akan respon kalian secepatnya. Thank you atensinya. Sampai berjumpa di vlog otomotif kita selanjutnya. Salam modif Garuda Jaya.